Ada juga kawan kita yang bertanya, Bang, katanya banyak sekali pemain shot yang berhasil dapat ratusan juta. Bang, katanya penghasilan YouTube itu miliaran. Bang, katanya short bisa menghasilkan ratusan juta per bulan. Bang, katanya menjadi YouTuber itu gaji besar. Katanya, dan hanya sebatas katanya. Apa kabar teman-teman semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asiknya bermain di kolam kita ya. Konten kreator YouTube tentu tahu yang kita maksud kolam di sini adalah tema ya. Jadi ceruk pasar atau kolam rekomendasi, kalau terlalu banyak tema yang sudah dibikin oleh masyarakat umum, oleh YouTuber baru atau YouTuber lama, sudah terlalu banyak yang membuat tema yang mirip. Nah, ini artinya kolamnya juga sempit, sahabatku. Ceruk pasarnya juga sempit. Nah, ruang pasarnya ini ibaratnya sudah berjubel, antre ya, berantri untuk dapat rekomendasi. Nah, lalu bagaimana agar channel kita memiliki ciri khusus, agar channel kita memiliki orang-orang yang memang menyukai apa yang kita suguhkan. Nah, ini mau tidak mau kita perlu melakukan sebuah terobosan yang mungkin saat ini masih dalam angan-angan. Nah, itu boleh kita wujudkan dalam bentuk kreativitas di dunia konten kreator YouTube. Tentu sahabat-sahabatku, kalau tema sudah banyak yang membuat, kemudian rekomendasi sudah saling berebut karena tema mirip-mirip ya. Nah, ini akan mempengaruhi jumlah tayangan yang kita dapatkan. Nah, bagaimana sebuah channel bisa tampil, bisa muncul tanpa banyak pesaing sehingga jalur rekomendasinya lost doll ya, langsung mencapai titik pusat dari rekomendasi fitur jelajah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, agar channel bisa muncul dan tanpa pesaing yang terlalu banyak, maka teman-teman perlu memilih tema-tema yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat tapi sedikit yang membuatnya. Contoh, misalkan contoh adalah life hacks ya. Life hacks ini terkait dengan bagaimana kita mendayagunakan barang-barang bekas ya, atau perabot-perabot bekas, kemudian kita olah lagi atau kita bikin lagi menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki fungsi yang baru. Contoh ya, tempat odol bekas. Nah, ini bagaimana tempat odol bekas itu bisa menjadi kipas angin ya. Terus kemudian tusuk gigi ya, bekas-bekas tusuk gigi yang terbuang atau tusuk-tusuk gigi biasa yang dianggap sebagai hal yang mungkin udah nggak kepakai lagi, ternyata bisa menjadi handicraft, bisa menjadi kerajinan yang cukup bagus, hiasan dinding, pola-pola lukisan dan lain-lain ya. Jadi di sini memang memaksimalkan daya kreativitas murni sahabatku. Tapi bukan sesuatu yang mustahil kalau teman-teman membuat karya-karya seperti itu, maka sistem rekomendasi yang kalian miliki akan utuh gitu. Karena jarang sekali berebut dengan orang lain. Kan kebanyakan channel misalkan tema horor sudah banyak ya, tema mancing ikan sudah banyak, tema jalan-jalan daily vlog sudah banyak. Nah, apa nih yang beda? Yang berbeda dari orang lain tapi dibutuhkan banyak orang. Salah satunya tadi life hacks ya, bagaimana menggunakan perabot-perabot bekas atau peralatan-peralatan bekas menjadi sesuatu yang baru, yang memiliki fungsi yang baru. Nah, oke ya. Nah, itu salah satu ide konten sih. Kita masih bicara di seputar ide konten. Terus kemudian bermain di kolam yang sudah kita pahami atau bermain di tema yang sudah kita pahami, ini sangat asik sebenarnya. Karena kita sudah mengenal ceruk pasarnya, kita sudah mengenal karakter dari audiens channel-channel kita. Kemudian kita sudah tahu pembahasan yang cukup seksi yang bisa kita suguhkan seperti apa, pembahasan yang menarik minat tonton orang banyak seperti apa. Ini tentu kita sudah mulai mengenal ya, sedikit atau banyak. Kalau kita sudah bermain di satu tema cukup lama ya. Tapi tidak ada salahnya teman-teman juga berupaya menengok kolam lain ya. Coba cari kolam yang agak longgar. Adakah kolam-kolam longgar atau artinya tema-tema yang jarang orang bikin gitu, tapi dibutuhkan orang banyak. Jarang orang membuat tapi dibutuhkan orang banyak. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Nah, ide konten nih, masukan buat teman-teman semua. Nah, terus kemudian bagaimana Bang cara kita menghadapi fenomena channel sepi untuk saat ini? Saya kira nggak perlu diapa-apain sahabatku ya, nggak perlu diapa-apain. Toh kita sudah mempraktekkan semua metode ya, kata kunci sudah, kolom deskripsi kita isi dengan tagar sudah, membuat thumbnail yang bagus sudah ya, terus kemudian upload video sudah, tapi jumlah views masih
di bawah yang kita inginkan, masih di bawah standar yang kita inginkan, nggak masalah ya. Ayo kita bangun algoritma lebih kuat lagi dengan cara semakin rajin upload video. Itu solusinya, semakin rajin upload video. Sudah, itu saja, sambil terus mempertahankan kualitas isi. Kalau bisa meningkatkan kualitas isi konten kita. Saya kira ini hal yang paling masuk akal yang bisa kita lakukan bersama untuk saat-saat seperti ini ya. Tetap semangat, jangan kendor, tetap rajin upload video ya. Memang butuh waktu untuk sukses di YouTube ini. Butuh waktu, butuh kesabaran. Ayo bekerja keras bersama-sama, bekerja cerdas sesuai kemampuan masing-masing. Semangat gaspol upload video dan jangan pernah menyerah sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.